Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, karena tak terasa saat ini kita telah memasuki bulan Sya'ban tahun 1444 Hijriah. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan agar dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya. Dan insya Allah di bulan Sya'ban ini kita pun akan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Pemirsa Ukida TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kultum kali ini saya akan menyampaikan materi dengan tema keutamaan bulan Sya'ban. Sebagaimana yang kita ketahui, bulan Sya'ban merupakan bulan ke-8 dari tahun Hijriah, yang berarti pemisahan. Disebut demikian karena orang-orang Arab banyak berpencar dan berpisah pada bulan ini untuk mencari air. Bulan Sya'ban juga diartikan sebagai jalan kebaikan, yang diambil dari kata asyib, yang berarti jalan di pegunungan, dan itu sebutan untuk jalan kebaikan. Sya'ban juga menempati posisi bulan yang dimuliakan dan sangat diagungkan dalam Islam, dan Rasulullah pun mengagungkan bulan Sya'ban sebagaimana dalam sabda beliau, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fauhibbu ayyurfa amali wa ana saim." Ini adalah bulan yang sering dilalaikan oleh banyak orang. Bulan antara Rajab dan bulan Ramadan. Ini adalah bulan di mana amal-amal diangkat menuju Rabb alam semesta. Dan saya ingin ketika amal saya diangkat, saya dalam kondisi berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, dan sanadnya dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Rasulullah SAW menyebut bulan Sya'ban dalam hadisnya sebagai bulan yang sering dilupakan oleh manusia. Dilupakan karena berada di tengah-tengah antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yang keduanya bulan sangat populer bagi umat Islam. Bulan Rajab mendapat perhatian dari kaum muslimin karena merupakan bulan haram dan bulan di mana terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Sementara bulan Ramadan, sebagaimana yang kita ketahui, mendapat perhatian dari umat Islam karena ada kewajiban saum selama sebulan penuh. Padahal bulan Sya'ban tak kalah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa dan banyak hal penting yang terjadi di bulan Sya'ban tersebut. Pemirsa Ukida TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kejadian-kejadian penting yang ada di bulan Sya'ban adalah ketika Rasulullah SAW menunjukkan satu mukjizat kepada orang kafir Quraisy, yaitu dengan membelah bulan. Dan yang kedua, yaitu turunnya ayat tentang perintah saum Ramadan. Itu pun terjadi di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Kejadian penting lainnya di bulan Sya'ban adalah perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, yang sebelumnya menghadap ke arah utara berubah menjadi ke arah selatan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat 144, "Fawalli wajhaka satral masjidil haram." Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kemudian juga terjadi di bulan Sya'ban adalah turunnya surat Al-Ahzab ayat 56 yang berisi perintah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah contohkan di dalam firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman,
berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Perintah ini bukan hanya untuk kita, tetapi juga sebelumnya sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Oleh karena itu, sangat layak bila dikatakan bulan Sya'ban adalah bulan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Wikidah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa kejadian penting tersebut, maka bisa dipahami bahwa bulan Sya'ban adalah sangat bernilai di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau melakukan saum sunnah lebih banyak dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. Fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma raaituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Terkadang Nabi SAW puasa beberapa hari sampai kami mengatakan beliau tidak pernah tidak puasa. Dan terkadang beliau tidak puasa terus sehingga kami katakan beliau tidak melakukan puasa. Dan saya tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan suci Ramadan. Dan saya juga tidak melihat beliau berpuasa yang lebih sering atau lebih banyak puasa daripada tidaknya ketika di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Wikidah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang dapat kita ambil dari sunnah Rasulullah SAW memperbanyak saum di bulan Sya'ban adalah, pertama, karena Rasulullah menginginkan saat ibadahnya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dalam keadaan saum, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pembukaan kultum ini, yaitu sabda Rasulullah SAW, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im. Ini adalah bulan di mana amal-amal diangkat menuju Rabb alam semesta, dan saya ingin ketika amal saya diangkat, saya dalam kondisi berpuasa. Kedua, saum sunnah di bulan Sya'ban sebagai latihan untuk terbiasa saum di bulan suci Ramadan. Pemirsa Wikidah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa kebiasaan atau adat istiadat yang terjadi di Indonesia maupun di negara-negara Islam lainnya terkait dengan malam nisfu Sya'ban. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW terkait dengan malam nisfu Sya'ban yang menjadi sebab perbedaan pendapat di antara ulama Islam dalam masalah nisfu Sya'ban tersebut, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah binti Abi Bakrin qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li aktsari min adadi sya'ri ghanami kalbin. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban dan mengampuni lebih banyak dari jumlah bulu kambing yang dimiliki kabilah Bani Kalb, yaitu satu kabilah yang mempunyai banyak kambing. Hadis riwayat Tabrani dan Imam Ahmad. Hadis ini menjadi landasan bagi sebagian umat Islam untuk melakukan ibadah tertentu di malam nisfu Sya'ban. Sementara sebagian umat Islam yang lain tidak melakukan kegiatan tersebut karena menganggap hadis ini adalah lemah dan tidak perlu untuk diamalkan. Semoga kita bisa bijak dalam menyikapi perbedaan yang ada di tengah umat Islam. Demikianlah kultum pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.